Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuel Faiz dengan NIM 103.112.4042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kalkulus sub CLO 3.1.1. Yang dimana di sini terdapat 3 soal, di mana nomor 1 itu terdapat 2 cabang. Mana nomor 1 itu soalnya adalah hitunglah integral dari sin X plus cos kuadrat X per 1 plus sin X dx. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, ini bisa kita pecah jadi dua, teman-teman. Kita bisa pecah jadi dua. Itu ada integral sin plus integral cos kuadrat per 1 plus sin x dx. Dimana kalau misalnya kita ingat-ingat lagi nih, cos kuadrat itu ada rumus identitasnya. Yang dimana rumus identitasnya itu adalah sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1. Kalau misalnya kita pindahkan salah satunya, itu bakal menjadi 1 min cos kuadrat x atau 1 min sin kuadrat x. Di sini karena cos kuadrat x, jadi yang kita ambil adalah 1 min sin kuadrat x. Lalu lanjut, di sini ada integral sin x, ini tetap sama, kita turunkan lagi. Lalu ini kita ganti cos kuadrat x menjadi 1 min sin kuadrat x plus dx per 1 plus sin x. Nah, di bawahnya di sini karena tidak ada yang bisa kita ubah or something segala macam, ini kita bisa misalkan menjadi 1 per sin 1 plus sin x itu kita bisa misalkan jadi u. Nah, dan untuk turunan itu sendiri itu adalah cos x du. Lalu karena di atas ini tidak bisa kita apa-apakan juga, itu bisa kita pindah ruaskan juga sin x. Kan tadi kan 1 plus sin x gitu kan. Untuk mencari sin x itu kita bisa pindah ruaskan menjadi u min 1. Yang mana itu hasilnya adalah integral sin x plus integral u min, karena tadi 1 plus sin x atau sin x itu adalah sama u min 1 atau 1 plus sin x, maka kita ubah semuanya menjadi yang ada kita terterakan di sini. Jadi 1 min u min 1 kuadrat per u dx. Di mana turunan dari sin itu adalah min cos x ya, plus integral 1 min ini kita ingat itu ada namanya persamaan. Kalau misalnya kita lihat di sini, tidak saya catat ya. Kalau misalnya ada a min b kuadrat, itu akan menjadi a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Yang dimana kalau misalnya kita jabarkan itu jadi seperti ini, u kuadrat min 2u plus 1 min u plus ya ini u. Oke, ini kita kalikan ke dalam semua, yang dimana ini akan menjadi seperti ini. Lalu ini kita bisa eliminasi menjadi 2u min u kuadrat per u, menjadi kayak gini. Ini bisa kita pisahkan seperti ini. Ini mana jadi seperti ini, yaitu integral 2u per u kurang integral u kuadrat per u. Yang mana ini kita bisa eliminasi u-nya, ini u juga kita eliminasi menjadi integral 2u. Oke, integral 2u kita masukkan ke persamaan awal dari min cos x plus 2u minus minus dalam kurung 1 plus sin x kuadrat per 2 plus c. Nah, ini dari mana munculnya? Ini muncul dari turunan dari ini sendiri ya, teman-teman ya, dari integral ini. Yang dimana turunan dari 2 ini adalah 2u, dan turunan dari u ini adalah u per 2, u kuadrat per 2. Yang dimana kalau misalnya kita substitusikan kembali menjadi yang u tersebut adalah 1 plus sin x, yang dimana itu akan menghasilkan seperti ini. Ini plus c. Nah, yang dimana jawaban hasil akhirnya adalah min cos x plus 2 plus 2 itu kita substitusikan kembali jadi 1 plus sin x kurang 1 plus sin x kuadrat per 2 plus c. Yang mana kalau misalnya kita yang dimana kalau misalnya kita substitusikan kembali si ini tadi, si 2 ini, 2 kali 1 plus sin x itu akan menjadi ini, min cos x plus 2 sin x min 1 plus sin x kuadrat per 2 plus c. Ini akan menjadi seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya itu adalah kita akan memasukkan integral tentu dari 1 sampai 10. Yang dimana ini adalah sama soalnya seperti yang awal tadi, seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini aja. Yang mana itu adalah hasilnya itu cos 1 plus 2 sin plus 2 sin 1 min 1 plus sin 1 per 2 kuadrat plus cos 10 plus 2 plus 2 sin 10 min 1 plus sin 10 per 2 plus c. Tinggal kita substitusikan ya teman-teman.
Lalu lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu carilah integral dari x per akar 4x kuadrat. Dimana kalau misalnya ya, kita pisahkan si 4x min x kuadrat itu akan menjadi sebuah substitusi trigonometri. Yang dimana kalau misalnya kita pisahkan itu menjadi seperti ini, dan x itu akan sama dengan 2 plus sin theta, 2 plus 2 sin theta. Sorry. Lalu selanjutnya itu adalah 2x kita turunkan, itu dx sama dengan 2 cos theta per 2 cos theta d theta. Yang mana apabila kita ingin mencari sin theta itu akan menjadi seperti ini teman-teman, yaitu x min 2 per 2. Karena sub dalam akar, nah kita masukkan langsung nih ke dalam akar. Mana akar 4x min x kuadrat itu akan menjadi kita masukkan substitusi trigonometri ya teman-teman. Jadi akar 4 min 4 sin kuadrat theta itu akan menjadi ini kita keluarkan dulu 4-nya, itu akan menjadi 1 sin theta kuadrat 4 akar 4 1 sin kuadrat theta itu akan menjadi ini kita apa sih namanya, kita masukkan ke dalam atau bisa kita kalikan ke dalam seperti ini. Lalu kita buang akarnya, ini 2 jadi 2 cos kuadrat itu kalau misalnya kita buang kita dalam akar maksudnya, untuk kuadratnya akan hilang dan theta. Karena untuk langkah selanjutnya itu akan seperti ini. Yang mana integral itu adalah 2 plus sin theta per 2 cos theta itu akan dikali dengan 2 cos theta d theta, dimana akan menjadi 2 plus 2 sin theta d theta. Lalu ini akan menjadi bisa kita keluarkan ya, bukan kita keluarkan sih, kita pisahkan. Integral 2 d theta plus 2 sin theta d theta itu akan menjadi 2 theta per 2 cos theta d theta. Lalu akan kita substitusikan ke akar. Kemudian kita ingat kembali bahwasanya sin theta itu adalah x min 2 per 2 sehingga theta, kalau misalnya sin kita pindahkan ke sini, theta itu nilai theta adalah arcsin dari x min 2 per 2, dimana cos theta itu akan menjadi akar dari 1 min sin kuadrat sama dengan akar dari 1 sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta itu nilainya ini adalah x min 2 per 2 ini kan. Oke, kita masukkan ke sini. Dan yang mana hasil akhirnya adalah ini akar 4 min x min 2 kuadrat per 2. Nah, hasil akhirnya adalah 2 arcsin x min 2 per 2 kurang 2 kali akar 4 min x min 2 akar 2 plus c. Hasil akhirnya adalah 2 arcsin x min 2 per 2 dikurang akar 4 min x min 2 kuadrat 2 plus c. Itu untuk nomor 2. Nomor 3 lanjut. Oke, kita lanjut. Maaf tadi terpotong. Lalu itu ada untuk nomor 3. Dimana nomor 3 ini adalah integral tentu dari 1 sampai 5, dimana batas yang mana 3x plus 13 per x kuadrat plus 4x plus 3 dx. Nah, ini kita baru saja belajar kemarin mengenai ya integral ini mana tuh ini tinggal kita apa sih namanya itu faktorisasikan, yang di bawahnya itu yang penyebutnya akan menjadi x plus 1 x plus 3. Mana setelah kita faktorisasikan, kita misalkan di sebelahnya itu a per x plus 1 plus b per x plus 3 itu kita kali silang, dimana itu akan menjadi hasil akhirnya adalah ax plus 3a plus bx plus b. Itu kita samakan, lalu kita samakan koefisien dengan sebelahnya, dimana kalau misalnya ada x itu menjadi 3 koefisiennya, kalau misalnya ada 3a plus b itu akan menjadi 13. Mana kita akan menggunakan metode eliminasi substitusi, dimana itu 3a plus b sama dengan 13 dan a plus b itu sama dengan 3, dimana itu akan menjadi 2a sama dengan 10 dan a sama dengan 5. Lalu kita substitusi lagi,
ke sini persamaan ini, mana itu akan jadi hasil akhirnya adalah min 2. B itu adalah min 2. Lalu kita akan kembali ke bentuk awal yang akan menjadi seperti ini. Dan bentuk ini itu sama aja dengan 5 dikali ln x plus 1. Lalu kita masukkan batas-batasnya, mana hasil akhirnya adalah 5 ln 6 dikurang ln 2 kurang 2 ln 8 dikurang ln 4. Yang mana kita menggunakan logaritma yang dimana ln A dikurang ln B itu sama dengan ln A per B. Mana ini akan menjadi hasil akhirnya adalah 5 ln 3 dikurang 2 ln 2. Mungkin cukup segitu aja penjelasan tugas sub CLO 3.1.1 dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.